Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Ini satu perikop cukup panjang, tapi kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3 perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan mengungut di tempat yang tidak Tuan menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat keretap dan kerta gigi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita ada hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Kita ada hari ini, kita berkumpul bersama-sama karena kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita datang di dalam rumah Tuhan hari ini, saya percaya ada kerinduan dalam diri kita, bukan hanya karena rutinitas saja, tetapi saya percaya kita menyadari bahwa hidup kita, tujuan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yang kita baca hari ini, perikop ini adalah perumpamaan tentang talenta. Ini mirip dengan perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Cuman ceritanya lain. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini kita melihat ada satu tokoh yang Yesus gambarkan adalah sebagai Tuan. Kemudian dia mempunyai 3 seorang hamba.
Nah, Yesus menggambarkan bahwa kerajaan Allah seperti seorang yang mau berpergian. Ia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ingat ya, dia mempercayakan, bukan memiliki. Bukan dijadikan milik, bukan dijadikan kepunyaan. Hanya dipercayakan. Ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang kedua dikatakan bahwa ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang juga diberikannya 2 talenta. Kemudian hamba yang ketiga diberikannya 1 talenta. Jadi ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari sisi adilnya ya, keadilan Bapak Ibu Saudara, sepertinya Tuhan ini tidak adil dalam memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Bisa saja dibilang, Tuhan, kenapa dia dapat 5, saya cuma dapat 1. Tuhan, kenapa dia dapat 2? Kenapa bukan saya dapat 2 juga? Biar adil rata begitu ya. Kalau mungkin kita ada di bagian itu, mungkin kita protes kepada Tuhan ini. Kita berkata, saya juga mau dapat 5. Saya juga mau dapat 5, saya tidak mau dapat 1 begitu. Supaya adil begitu Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi masalahnya di sini bukan masalah adil tidak adil. Masalah di sini masalahnya adalah menurut kemampuan. Seandainya yang 1 talenta diberikan 5 talenta, hamba yang ketiga, mungkinkah dia menjalankan? Tidak mungkin, karena Tuhan tahu bahwa menurut kemampuan masing-masing. Jadi Tuhan berikan 5 talenta karena Tuhannya tahu bahwa orang itu mampu menjalankan 5 talenta. Dia berikan 2 talenta karena dia tahu bahwa hambaku ini mampu untuk menjalankan 2 talenta. Dia berikan 1 talenta karena dia tahu bahwa hambaku ini hanya mampu bisa jalankan 1 talenta. Ayatnya yang kedua, yang seorang diberikan 5 talenta dan seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi masing-masing menurut kesanggupan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, talenta itu adalah semacam bakat, kemampuan, kelebihan seseorang yang dia miliki sejak ia lahir. Bapak Ibu kalau lihat orang yang pintar sekali main piano sejak kecil, main luar biasa, atau main saksofon lah, main saksofon luar biasa, begitu. Kita heran-heran, kagum-kagum begitu. Seakan-akan kita mau seperti dia, tapi tidak bisa. Karena kan kita mau tiru dia, tapi tidak bisa. Itu bakatnya. Atau kita lihat orang yang bisa gambar bangunan arsitek luar biasa. Kita mau seperti itu. Kita tidak akan bisa, karena itu bakatnya dia. Dia posisinya di situ. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, talenta itu sebenarnya di zaman itu bukan bakat. Tetapi talenta itu adalah ukuran timbangan. Kalau sekarang itu kilogram, berat. Kilogram. Nah Bapak Ibu Saudara, 1 talenta itu 34 kilogram. Kalau dibawa ke kilogram hari ini. Nah 1 talenta kalau dibawa dalam ukuran sikal, dia mempunyai 300 sikal atau sama dengan 34 kilogram. Nah di dalam perkembangannya nanti Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian barulah talenta itu dibawa dalam ukuran uang. Jadi kalau 1 talenta itu disamakan dengan 10.000 dinar. 10.000 dinar. Dan 1 dinar adalah upah 1 hari orang bekerja. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau 1 talenta 10 dinar, 1 dinar upah 1 hari orang bekerja,
Berarti mendapatkan 1 talenta saja, orang itu harus bekerja selama 10.000 hari. Kita tadi malam saya kembali hitung lagi, upah minimum kerja orang hari ini berapa? 50.000? Taruhlah 100.000. Kita ambil supaya kita gampang hitung ya. 100 kali 10.000. Berapa? 1 miliar. 1 talenta. Kalau 2 talenta berarti 2M. Kalau 5 talenta berarti 5M. Kalau kita diberikan 1 talenta, sebenarnya hamba ketiga ini tidak ada alasan bagi dia untuk tidak mau bekerja. Modal sudah ada 1M. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia ambil, ia pergi dan ia kubur talenta uang tuannya itu ke dalam tanah. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, di sini hamba yang pertama ayat 16 dan 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Bapak Ibu Saudara, setelah hamba pertama menerima 5 talenta, tidak tunggu waktu yang lama, dia langsung pergi, dia langsung jalankan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Kenapa? Karena dia tahu kehendak, dia tahu, dia tidak menyia-nyiakan kepercayaan diberikan oleh tuannya. Dan kita lihat di ayat 19, ketika tuannya kembali, maka ia datang ayat 22, dia berkata bahwa 5 talenta Tuhan telah percayakan kepadaku. Saya sudah mendapatkan 5 talenta sebagai laba. Berarti sudah menjadi 10 talenta. Berarti kalau diuangkan sekarang 10 kali 100.000. Ya, Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Besar sekali, luar biasa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa respon tuannya. Di ayat 21 dia katakan bahwa baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia kepada perkara yang kecil, dan aku memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, hamba yang baik dan setia, ia menerima pujian dari tuannya. Hamba yang setia, hamba yang baik. Dan karena engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu perkara yang lebih besar daripada 5 talenta. Mungkin bisa 10 talenta lagi, mungkin 20 talenta lagi dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita lihat hamba yang kedua. Hamba yang kedua ini juga mirip dengan hamba yang pertama. Setelah ia terima, dia pergi, dia jalankan. Ayat 17, ia menerima 2 talenta. Ia pun berbuat demikian seperti yang dilakukan oleh hamba pertama. Dan betul ketika hamba tuannya datang, ia menghadap, dia bilang, Tuhan telah berikan kepadaku 2 talenta, sekarang saya sudah dapat laba 2 talenta. Dan dia dapat pujian yang sama juga, sama seperti hamba yang pertama. Engkau adalah hambaku yang baik, engkau adalah hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah indahnya kalau setiap kita ketika kita menghadap Tuhan, Dia lihat kita dari atas dan Dia berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku memberikan kepadamu perkara yang besar. Kemudian kita lihat hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah hamba yang berbeda dengan hamba yang pertama, hamba yang kedua. Di ayat 18 Bapak Ibu Saudara dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi, sama-sama pergi, tapi actionnya di lapangan lain.
Dia menggali lubang dan menyembunyikan talenta uang tuanya itu ke dalam tanah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ini adalah tindakan yang sangat fatal sekali. Ia tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh tuannya. Ia tidak mengerti apa yang dimau oleh tuannya. Seperti seorang orang tua yang mau anaknya berhasil. Nak, pergi sekolah baik-baik, supaya nanti kelak kamu akan menjadi orang yang berhasil. Tapi seketikanya tiba di tempat perkuliahan, anaknya main-main. Anaknya sembarangan. Setiap bulan kirim uang, tapi kerjanya apa? Kerjanya main sembarangan. Bergaul sembarangan, habiskan uang, tidak kuliah. Nah, ini sama dengan hamba yang ketiga ini, mirip. Ketika ia mendapatkan kepercayaan, dia gali lubang, dia tutup. Dia tidak mau kembangkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh ini adalah fatal sekali apa yang dia lakukan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika tuannya datang, ia menuduh tuannya. Dia bilang ayat 24b, ia menuduh tuannya sebagai tuan yang kejam. Tuan yang sangat-sangat jahat sekali di hadapannya. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara, ada dua hal di situ. Karena tuannya, dia berpandangan bahwa karena tuannya menuai di tempat di mana tuannya tidak menabur. Yang kedua, karena tuannya memungut di tempat di mana tuannya tidak menanam. Ini dia. Kita lihat respon yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Dikatakan di situ bahwa dia disebut sebagai seorang hamba yang malas. Dan dia disebut sebagai hamba yang jahat. Kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang ada padanya diambil daripadanya. Tadi sudah diberikan 1 talenta, tapi karena dia tidak mau menjalankan, itu diambil daripadanya. Diberikan kepada orang yang 5 talenta, hamba yang pertama. Kemudian yang lebih kejamnya lagi Bapak Ibu Saudara, di ayat terakhir, ia dibuang di dalam kegelapan yang paling gelap karena tidak berguna. Dan di ayat terakhir di situ tadi dikatakan bahwa di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudara, ini fatal sekali. Jadi sebenarnya kalau dia jalankan baik-baik apa yang tuannya percayakan kepadanya, kesempatan bagi dia untuk memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari itu. Tetapi apa yang terjadi karena dia tidak mau menjalankan, maka dia mendapatkan hal yang sangat tragis yang diberikan, hukuman yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat fakta hari ini. Ada banyak orang yang ingin menjalankan hal-hal yang lebih besar. Ada banyak orang yang mau jadi pemimpin kelurahan. Ada banyak orang yang mau menjadi pemimpin provinsi. Ada banyak menjadi wali kota, menjadi pejabat-pejabat tertinggi. Bahkan ingin menjadi presiden berlomba-lomba. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam hal kecil saja tidak setia, bagaimana mungkin bisa memimpin skop yang sangat besar? Kalau keluarganya tidak mampu dia pimpin, bagaimana dia mau pimpin kelurahan? Kalau keluarganya awut-awutan tidak benar dan semua tidak takut akan Tuhan, bagaimana dia mau pimpin bangsa yang besar ini? Dia jalankan dengan tidak takut akan Tuhan. Dia jalankan dengan di luar visi misi daripada Tuhan. Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, kepada kita, kita harus setia dalam perkara kecil. Kelak nanti kalau kita lolos ujian dari perkara kecil, Tuhan pasti percayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Ini ingat ini, anak muda yang sedang bekerja hari ini, yang sedang kuliah hari ini, setia dalam perkara kecil. Hal apapun yang dipercayakan, setialah. Maka kelak kalau tiba waktunya, pasti Tuhan akan memberikan sedikit demi sedikit kepercayaan lebih besar. Karena dia tidak akan lupa kepada setiap orang yang sungguh-sungguh setia. Menjalankan apa yang dia percayakan kepada kita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pesan penting bagi kita dalam perumpamaan ini? Ingat bahwa kita ini, setiap pribadi kita, Tuhan telah perlengkapi minimal satu bakat, kemampuan dalam diri kita untuk menjadi modal bagi kita menjalankan hidup kita di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, setiap kita Tuhan telah titipkan satu talenta minimal. Bahkan ada yang lebih nanti Bapak Ibu Saudara, kalau lihat dia bisa kerja ini, kerja ini, kerja ini, kerja ini. Itu bisa. Tapi jangan iri kepada mereka. Karena bakat kita ada di situ. Bukan di situ. Minimal satu talenta. Nah sekarang masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita mau kembangkan dia ke tidak? Kita mau pakai dia ke tidak? Itu masalahnya. Apakah kita sama dengan orang hamba yang ketiga, kita kubur dia dalam-dalam, kita tidak mau berusaha untuk menggali dia supaya keluar hasilnya begitu. Masalahnya di situ. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam kepercayaan, dalam menjalankan talenta tanggung jawab, kita dituntut untuk tetap setia. Tanpa kesetiaan, tidak akan mungkin akan berjalan. Tanpa kesetiaan, tidak akan mungkin apa yang kita cita-citakan akan berhasil. Tanpa kesetiaan, tidak akan mungkin apa yang kita angan-angankan, saya mau ini. Sekalipun sudah ada bakat, kalau kita tidak setia menjalankannya, tidak akan tercapai. Yang ketiga adalah kita harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab di hadapan Tuhan, tanggung jawab dalam organisasi, dalam keluarga yang kita pimpin. Yang ketiga, hasilkan buah. Karena kalau Tuhan datang, yang dia tuntut adalah buah. Selama kamu bekerja, selama kamu melakukan, mana buah? Mana buah dari apa yang Tuhan titipkan kepada kita? Bapak Ibu Saudara, saya bawa kita dalam satu organisasi gereja. Kita di dalam jemaat ini, saya percaya setiap pribadi kita punya bakat, punya kemampuan yang lebih dan tidak dimiliki oleh orang lain. Masalahnya sekarang kita mau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, atau kita kubur-kubur, atau kita mau pakai untuk diri kita sendiri. Tema kita, dia berkata bahwa bekerjalah selagi masih siap. Kapan kita melakukan kepercayaan Tuhan ini kepada kita? Selagi masih siap. Berkali-kali kalau saya pimpin ibadah kematian, Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang ingat ayat ini. Saya lihat orang sudah terbaring, lalu kita lihat-lihat dia tidak bisa lihat-lihat kita. Perhatikan orang yang kaya dengan Lazarus, waktu dia sudah dibuang ke dalam api neraka, dia bilang kepada Abraham, saya mau kembali, saya mau memberitahukan kepada keluarga saya. Tidak bisa. Kenapa? Waktu sudah selesai. Sudah malam. Waktu siang yang sudah berikan kepadanya, kesempatan yang sudah diberikan kepadanya, dia tidak pakai dengan baik-baik. Sekarang sudah terbit malam, dia tidak bisa buat apa-apa, baru dia bilang, kenapa dulu saya tidak bisa berbuat begini? Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau saya ketemu dengan orang yang sakit, apa yang mereka ceritakan? Apa yang mereka sampaikan? Yaitu keluhan mereka. Mengeluh dan menyesal. Kenapa waktu selagi masih kuat? Kenapa waktu selagi hari siang? Kenapa waktu begitu banyak, tapi sudah terbuang dengan sia-sia? Kini hanya duduk dan terbaring. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, bekerjalah selagi hari masih siang. Akan tiba waktu malam, semua orang tidak bisa bekerja.